Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami sama hormati yakni Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah dan teman-teman mahasiswa PAI 7C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang menderang. Singkat saja, di sini saya atas nama Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 202109601113 911. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contohnya, yaitu tentang gharib dan muskilat. Dikatakan gharib muskilat. Menurut bahasa, gharib berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi atau samar. Ya, sedangkan menurut istilah, gharib diambil dari bahasa Arab menurut Ibrahim Mustafa yang merupakan isim sifat dari kata gharabah yaghribu yang artinya sulit dan kafnya samar. Dalam literatur Arab, istilah gharib al-qiraat tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraah dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraah. Gharib di sini artinya yaitu arti secara bahasa asing. Kadang antara bacaannya biasanya harus mengikuti literatur tajwid, sedangkan gharib di sini tidak bisa mengikuti literatur tajwid begitu, karena cara membacanya itu beda. Itu yang dikatakan asing begitu. Yang selanjutnya itu ada muskilat, kan gharib dan muskilat. Kalau muskilat di sini pengertiannya yaitu bacaan yang harus hati-hati. Muskilat menurut Suwarno adalah bacaan-bacaan yang antar tulisan dan cara membacanya berbeda. Di sini gharib dan muskilat di sini agak sama, namun kalau muskilat harus berhati-hati. Harus berhati-hati gimana? Karena kadang kalau kita tidak memahami tentang muskilat ini bisa cara membacanya itu berbeda dengan literatur tajwid begitu. Kalau seumpamanya kayak imalah, kayak dimiringkan begitu, beda begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang kenapa apa sebabnya yang bisa dibaca muskilat, yaitu ada 3. Ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan surah atau bunyi lain. Yang kedua yaitu ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak terbaca. Yang ketiga yaitu ada tau dan syifir bulatan kecil di atas alif. Yang selanjutnya itu macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya. Selanjutnya yaitu macam-macam gharib dan cara membacanya. Yang pertama yaitu saktah. Saktah adalah berhenti sejenak, sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas. Saktah hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, yang kedua yaitu surah Yasin ayat 52, yang ketiga yaitu surah Al-Qiyamah ayat 27, dan yang terakhir yaitu ada di surah Al-Mutaffifin yaitu ayat 14 begitu. Yaitu contohnya di Al-Kahfi yaitu ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan iwaja. Berhenti sejenak sampai kalimat wajah itu kan ada
huruf sin di atas biasanya kalau dalam Al-Quran begitu. Jadi dikatakan saktah atau berhenti sejenak tanpa bernafas begitu. Itu yang dikatakan saktah. Yang kedua yaitu imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasrah tulisan ro dibaca re. Bacaannya imalah ini terdapat dalam surah Hud yang ayat 41 yaitu majreha. Kan biasanya dibaca apa? Majroha, tapi karena hukumnya imalah menjadi dibaca majriha begitu. Itu yang dikatakan imalah. Yang ketiga yaitu ismam. Ismam adalah dinamakan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir, atau dengan pengertian lain ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah begitu. Bacaan ismam terdapat dalam surah Yusuf yaitu ayat 11. Yang keempat yaitu tashil. Tashil adalah membaca hamzah kedua dengan sama antara hamzah dan alif. Yang kelima yaitu nakil adalah memindahkan harokat kasrah pada huruf sebelumnya. Bacaan nakil di sini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Yang terakhir yaitu ayat-ayat sajdah. Setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkan bila kebetulan sampai akhir ayat sajdah disunahkan melanjutkan tilawah atau membaca tasbih begitu. Yang kedua itu macam-macam muskilat dan cara membacanya. Muskilat di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu perubahan suara, yang kedua itu huruf ro dibaca tebal, yang ketiga itu huruf waw tidak dibaca. Yang pertama perubahan suara, yaitu huruf sod diganti dengan huruf sin. Ini terdapat di 3 tempat. Yang pertama di Al-Baqarah ayat 245, yang kedua yaitu Al-A'raf ayat 69, dan yang ketiga yaitu At-Tur ayat 37. Yang ini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin begitu. Yang kedua itu huruf ro dibaca tebal. Yang terakhir yaitu huruf waw dibaca tidak dibaca, yaitu terdapat huruf waw dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misal kata zaka, sholah itu dan lainnya. Yang terakhir yaitu contoh-contoh gharib dan muskilat dalam Al-Quran. Gharib sattah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang kedua yaitu imalah dalam surah Hud ayat 41 yaitu وقال اركبوا بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Yang terakhir yaitu ismam dalam surah Yusuf ayat 11. قالوا يا أبنا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصين. Yang kedua yaitu muskilat. Muskilat di sini yaitu huruf yang ini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsuh. Bisa dibaca shad dan bisa dibaca sin.
wayabsutu, bisa dibaca wayabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.